Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Diharapkan pada hari ini seluruh siswa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita mulai pelajaran. Diharapkan nanti sebelum mulai pelajaran kita mulai dengan doa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jangan lupa sebelum berdoa mari kita bersama-sama lampahkan dada dan buka pikiran kita agar kita tenang, dan jangan lupa tersenyum. Dengan senyuman imun tubuh kita tambah sehat. Ya, berdoa mulai. Selesai. Adik-adik semuanya, minggu lalu kita membahas masalah ekonomi, dan minggu lalu saya sudah menerangkan sedikit solusi terhadap masalah ekonomi. Kita lanjutkan solusi terhadap masalah ekonomi tersebut. Minggu lalu sudah saya terangkan sedikit tentang pertama, yaitu untuk solusi terhadap masalah ekonomi, pertama membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Pertama, untuk membuat pilihan yang tepat untuk bertindak, yaitu pertama harus analisis biaya peluang. Yang kedua, analisis biaya pemanfaatan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menyadari trade-off. Yang kelima, berpegangan pada prinsip ekonomi. Untuk melihat itu semuanya sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut berbuat pada hari ini untuk bagaimana solusi terhadap masalah ekonomi yang kedua, ketiga, keempat. Mari kita simak. Ya, yang kedua, memanfaatkan biaya peluang. Ini sedikit minggu lalu sudah saya terangkan sedikit. Contohnya ini secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, itu memanfaatkan biaya peluang. Ini contohnya sepasang suami istri ingin pergi bertamasya ke salah satu tempat wisata. Untuk keperluan itu mereka harus membayar biaya transportasi sebesar 300.000 dan membeli tiket masuk sebesar 100.000. Jika tidak pergi bertamasya, pasangan suami istri tersebut bekerja mendapat upah masing-masing 100.000 per hari. Pertanyaannya, berapa jumlah biaya keseluruhan kegiatan tamasya suami istri tersebut dan berapa biaya peluang dari kegiatan tamasya mereka? Jawab, biaya transportasi 300.000 dari sini. Transportasi 300.000. Tiket masuk tempat wisata 100.000. Tiket masuk sebesar 100.000. Biaya yang dibayar biaya 400.000. Ya. Jadi total dari 300.000 tambah 100.000 berarti bayar 400.000. Penghasilan jika bertamasya atau biaya implisit yaitu 200.000. Ini dari mana Pak 200.000? Nah, ini kan tadi masing-masing per hari gajinya kan 100.000. Berarti kali 2 kan 200.000. Ya, jadi total sebenarnya biaya bertamasya itu 600.000. Dari biaya transportasi masuk itu 400.000 dan biaya kalau tidak kerja, biasanya kerja tidak kerja dari 200.000. Total sebenarnya biaya bertamasya itu 600.000. Ya, jadi harus paham sebenarnya orang tamasya atau rekreasi itu besarnya itu tidak hanya biaya ketika transportasi, biaya masuk wisata, tapi sebenarnya itu biaya penghasilan setiap hari. Itu kalau ditambah total setiap orang itu
biaya tamasya itu 600.000 tadi contohnya seperti ini. Ya, jadi biaya dikorbankan bukan hanya biayanya nyata-nyata yang dibayar ketika tamasya termasuk ya tersebut ya, tetapi termasuk pendapatan tidak jadi diperoleh karena memilih untuk pergi bertamasya, sementara itu biaya peluangnya adalah pendapatan yang tidak jadi didapat karena memilih untuk pergi bertamasya 200.000. Ya, biaya peluangnya tadi ada 200.000 dari sini tadi. Ya, sekarang kita melanjutkan next, menentukan skala prioritas ya. Menentukan skala prioritas. Nah, salah satu untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Perhatikan contoh berikut untuk memahami konsep prioritas. Contohnya, setiap minggu Cindy mendapatkan uang saku sebesar 1.500.000. Uang saku untuk itu harus dapat memenuhi kebutuhannya selama 1 minggu, antara lain untuk biaya transportasi, membeli keperluan sekolah, uang jajan, dan menabung. Pada suatu hari Cindy mempunyai berbagai macam kebutuhan. Selain pengeluaran rutin, Cindy harus membeli buku baru dan membeli kado untuk ulang tahun sahabatnya Feby. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Cindy harus menentukan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhinya. Berdasarkan skala prioritas itu, Cindy membuat daftar kebutuhan sebagai berikut ya. Cindy itu ya tadi kan sudah jelas, dia mendapat uang saku sebesar 1.500. Ya. Terus ternyata Cindy menentukan skala prioritas. Berdasarkan skala prioritas, biaya transportasi Rp 900.000, biaya keperluan sekolah 500.000, uang jajan 300.000, tabungan 100.000. Nah, di sini berdasarkan daftar yang disusun, ternyata jumlah kebutuhan Cindy sebesar 1.800.000. Sedangkan uang yang tersedia hanya 1.500.000. Jadi kebutuhan Cindy sebesar 1.800.000, sedangkan yang tersedia hanya 1.500.000. Oleh sebab itu, Cindy harus menentukan antara dua pilihan, yakni tidak menabung atau tidak jajan. Jika tidak jajan, Cindy dapat menabung sebesar 100.000. Sebaliknya, jika tidak menabung, uang jajan tersedia 100.000. Nah, keadaan tersebut mengharuskan Cindy harus memutar otak agar uang saku terbatas itu dapat memenuhi kebutuhan dengan lebih baik. Nah, di sini kan sudah jelas jajan. Makanya Cindy harus melihat jajan. Lah jajan kan 300.000, tabungan 100.000. Apa mengurang itu semua atau ditata? Berarti otomatis selang ini ya transfer kebutuhan sekolah kan ya, keperluan sekolah kan sulit. Tapi sini harus sekali untuk uang jajan dan tabungan ya. Nah, itu contoh menentukan skala prioritas. Nanti yang belajar semua untuk menentukan ini semua skala prioritas. 4. Pengelolaan keuangan. Pemenuhan kebutuhan berkaitan erat dengan uang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang memegang peranan penting dalam kehidupan. Pengelolaan uang bagi tiap tingkatan usia tertentu berbeda. Pengelolaan uang bagi orang dewasa yang telah bekerja atau berkeluarga tentu lebih kompleks. Sementara itu, pengelolaan uang bagi siswa sekolah
tentu lebih sederhana. Ya, pengelolaan uang bagi orang dewasa yang telah bekerja atau berkeluarga tentu lebih kompleks. Sementara itu, pengelolaan uang bagi siswa sekolah tentu lebih sederhana. Ya. Bagi seorang siswa yang belum memiliki penghasilan sendiri, umumnya mereka mendapatkan uang saku dari orang tua mereka. Pemberian uang saku dari orang tua bagi anak-anaknya masih berstatus pelajar umum dibagi menjadi dua cara, yakni diberikan setiap hari atau setiap bulan. Setelah mendapatkan uang saku, para siswa dituntut untuk dapat mengelola uang tersebut. Pengelolaan uang saku berarti membagi uang tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan, misalnya biaya transportasi atau untuk membeli jajanan. Dengan pengelolaan yang baik, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi tanpa harus mengorbankan salah satunya. Selain membagi uang ke dalam pos-pos kebutuhan, masih ada beberapa tahapan dalam pengelolaan uang. Di antaranya memonitor dan mengevaluasi penggunaan uang tersebut secara berkala. Hal ini diperlukan agar jika terjadi masalah keuangan kita dapat segera mendeteksi penyebabnya dan melakukan tindak pencegahan. Memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala juga bermanfaat untuk mengakomodasi setiap perubahan dalam rencana pengeluaran kita. Contohnya, mengevaluasi pengeluaran tak terduga. Dalam ilustrasi skala prioritas sebelumnya, membeli kado ulang tahun dan buku baru bukanlah kebutuhan rutin yang dimiliki Cindy. Namun, pada minggu itu Cindy harus membelinya agar dua kebutuhan tersebut terpenuhi. Cindy harus memperhitungkan pengeluaran lain. Contohnya, biasanya Cindy mengeluarkan uang sebesar 300.000 untuk jajan selama 1 minggu. Namun, karena Cindy memiliki kebutuhan tak terduga, pada minggu itu ia membatasi pengeluaran untuk membeli jajan. Langkah berikutnya tidak kalah penting dalam pengelolaan keuangan adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Hal ini akan sangat membantu ketika harus menghadapi pengeluaran tak terduga. Terbiasa menabung jika melatih kita untuk hidup hemat. Yang kelima, penerapan sistem ekonomi tepat. Yang tepat itu penerapan sistem ekonomi yang tepat. Untuk mengatasi masalah ekonomi, diperlukan pemilihan sistem ekonomi yang tepat untuk diterapkan. Pemilihan sistem ekonomi yang tepat sangat berguna dalam mengatasi masalah ekonomi. Untuk dapat menerapkan sistem ekonomi yang tepat, kita perlu mempelajari sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari beberapa subsistem yang membentuk sistem itu sendiri. Jadi sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara merupakan satu kesatuan serta digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dan mencapai tujuan dalam kegiatan perekonomian. Aturan-aturan sistem perekonomian harus dapat menjawab permasalahan terkait jenis yang harus diproduksi, cara memproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Walaupun masalah pokok ekonomi pada dasarnya sama setiap wilayah dan negara, tetapi cara untuk memecahkan masalah ekonomi tersebut berbeda antara satu negara dan negara lainnya. Hal ini dengan sendirinya mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berbeda bagi negara.
Perbedaan penerapan sistem ekonomi terjadi karena perbedaan kepemilikan sumber daya atau perbedaan sistem pemerintah suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa negara yang menganut sistem liberal cenderung menganut sistem ekonomi pasar. Sementara itu negara-negara sosialis cenderung menerapkan sistem ekonomi komando atau terpusat. Selain sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando atau terpusat, masih ada beberapa sistem ekonomi lain diterapkan di berbagai penjuru dunia. Contohnya, sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi campuran. Ya, memang secara umum dapat dikatakan bahwa negara yang menganut sistem liberal cenderung menganut sistem